Aduh, gimana ya cara memperkenalkan diri pakai bahasa Inggris? Halo Sobat Pintar, selamat datang di Belajar Online. I'm Kak Iim and I'm going to help you to learn today's material. Today we are studying chapter 1 and it's about talking about self. So, di sesi pertama kita hari ini, kita akan membahas tentang the basic concept in talking about self. Di mana the basic concept atau konsep dasar in talking about self mencakup 3 hal. Yang pertama, things to talk in talking about self. Number 2, introducing yourself. And the last one, number 3, introducing other people. Langsung saja ya, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Things to talk in talking about self. So, Sobat Pintar, in talking about self, there are several points that we can share to another people. Ada beberapa hal yang bisa kita share, kita beritahu kepada orang lain. Halnya apa saja, Kak? Such as, number 1, it is about name, nama. It is a must ya, Sobat Pintar. Jadi, kalian kalau memperkenalkan diri, wajib untuk menyebutkan name atau nama. Tidak lucu ya kalau kalian sedang memperkenalkan diri terus tanpa nama. Itu salah ya, Sobat Pintar. Yang kedua ada age, usia. Kalian tuh sekarang usianya berapa? Umur kalian berapa? Itu bisa kalian beritahu. Hal ketiga, address, alamat. Untuk address, we can divide into 2 part. Number 1, it is kalian tuh asalnya dari mana sih? Rumah kalian tuh aslinya dari mana? Sedangkan yang kedua, kalian sekarang tinggalnya di mana? Untuk penjelasan selanjutnya nanti ya. Hal keempat, occupation. Apa occupation? Ya, pekerjaan. Yang kelima, hobi, kesukaan. Kesukaan kalian itu bisa di-share ya. Dan yang terakhir adalah family, keluarga. Kalian tuh bisa beritahu tentang keluarga kalian untuk ke orang lain selama itu masih dalam batas wajar ya. Setelah kita selesai untuk membahas pembahasan yang pertama, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, introducing yourself. Jadi di sini KI mau mengajari kalian nih Sobat Pintar how to introduce yourself to other people. Nanti di sini akan muncul ungkapan-ungkapan, expression-expression yang bisa kita gunakan untuk memperkenalkan diri kita sendiri. Yang pertama, kalian bisa lihat di sini, my name is bla 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 or I am bla bla bla. Ini ungkapan untuk menerangkan apa ya kira-kira? Ya, benar sekali, name atau nama. Kalau kalian mau memperkenalkan nama kalian, kalian bisa pakai my name is siapa gitu ya. Contohnya, misalnya nih, my name is Ismatun Najiyah atau I am Ismatun Najiyah. Gitu ya. Itu kan nama lengkap, Kak. Gimana kalau nama panggilan? Kalau nama panggilan, kalian bisa pakai ungkapan ini ya. You can call me bla bla bla. Contohnya, tadi kan my name is Ismatun Najiyah, terus panggilannya Isma. Kalian bisa bilang, you can call me Isma. Gitu ya Sobat Pintar, mudah kan? Itu tentang name. Selanjutnya, tentang umur. Kalian bisa pakai ungkapan seperti ini, I am bla 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 years old. Kalian umurnya berapa? Ditaruh di bla 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 tersebut. Contoh nih, Sobat Pintar di rumah umurnya 16 tahun. Jadi kalian bisa bicaranya kayak gini. I am 16 years old. Oke ya. Sekarang selanjutnya ada 2 ungkapan yang sangat ya mungkin bisa dibilang confusing ya Sobat Pintar, antara in sama on. Ungkapannya adalah yang pertama, I was born in bla bla bla. Yang kedua ada I was born on bla bla bla. Sangat mirip ya Sobat Pintar, tapi masih ada yang membedakan. Mana perbedaannya? Terletak pada in dan on. Sobat Pintar perlu diingat ya, kalau in itu harus diisi place atau tempat kalian dilahirkan, atau bahasa Inggrisnya place of birth, atau bisa disingkat POB. Ingat ya. Sedangkan kalau on itu harus diisi tanggal, karena itu adalah date of birth atau disingkatnya DOB. Jadi kalau POB menggunakan in, kalau DOB menggunakan on. Contohnya nih,
I was born in Surabaya. And I was born on 20 June 1999. Paham ya? Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan address. Ungkapan untuk mengenalkan alamat kalian, memberitahu alamat kalian itu gimana sih? Caranya gini, ada dua hal kan tadi, ada yang tempat asal dan ada yang tinggal kalian sekarang. Kalau kita bahas satu persatu ya, kalian tempat asal, kalian bisa menggunakan I am originally from bla bla bla. Kalimat yang perlu digarisbawahi adalah originally. Originally itu maknanya adalah aslinya. Saya aslinya dari, nah itu ya, misalnya nih kalian aslinya dari Surabaya. Kalian bisa bilang I am originally from Surabaya. Sedangkan sekarang kalian tinggalnya di Bunga karena sekolahnya di SMA Asaada. Terus gimana kak? Kalian bisa bilang but I now live in Bunga. I am originally from Surabaya but I now live in Bunga. Paham ya? Oke, selanjutnya ada occupation kan tadi. Apa tadi? Ya, pekerjaan. Ungkapannya sangat mudah. Kalian tinggal bilang I am a bla bla bla. Kalian sebagai apa di sini sekarang? Pekerjaan kalian tuh apa? Student kah? Teacher kah? Kalau kalian student, kalian tinggal bilang I am a student. Tapi itu juga bisa dilengkapi lagi dengan bilang, dengan melengkapi kalian tuh sekolahnya di mana. Contohnya, I am a student in SMA Asaada. Paham ya? Selanjutnya, kalau membahas hobi, ini sangat mudah. Kalian tinggal bilang my hobby is bla bla bla. Kalau hobinya sleeping kak, ya tinggal bilang aja my hobby is sleeping. Tapi itu nggak baik ya. Hobinya kalau bisa studying. Jadi my hobby is studying. Selanjutnya untuk membicarakan family, keluarga, kalian bisa bilang I have bla bla bla, bisa diisi dengan brother or sister. Bla 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 di sana bisa diisi dengan berapa sih jumlah saudara kalian? Contohnya nih, I have 2 brothers and 1 sister. Oke ya sahabat pintar. Tapi sopan nggak sih kalau kita memperkenalkan diri langsung saja my name is bla bla bla, my name is Isma? Nggak sopan ya. Tentunya ada permintaan izin terlebih dahulu. Maka dari itu di sini KIM sudah menyiapkan ekspresi atau ungkapan yang bisa dilakukan untuk meminta izin sebelum memperkenalkan diri. Lihat di slide di samping. Yang pertama ada hello, let me introduce myself. Yang kedua, hi, I would like to introduce myself. Dan yang ketiga, allow me to introduce myself. Ketiga ungkapan tersebut maknanya sama, maknanya meminta izin untuk memperkenalkan diri. Jadi kalau kalian meminta izin terlebih dahulu, jatuhnya akan lebih sopan daripada langsung saja kalian bilang my name is bla bla bla, gitu ya. Supaya kalian tidak bingung, di sini KII mau memberikan contoh. I want to introduce myself to you ya, sobat pintar. Jadi perhatikan. Hello, let me introduce myself. My name is Imratul Majidah. You can call me Iim. I am 21 years old. I was born in Gresik. I was born on 20 June 1999. I am originally from Dukun, but I now live in Bunga. I am a student. My hobby is writing a poem, and I have 2 brothers. Oke ya, sangat mudah kan untuk introducing yourself? Mudah ya, kalian pasti semua sudah bisa. Kalau sudah bisa, kita beralih ke pembahasan yang terakhir. Tentang apa tadi? Yes, introducing other people. Jadi di sini kita akan belajar how to introduce other people. Sebenarnya perbedaannya hanya sedikit sekali ya sobat pintar antara introducing yourself sama introducing other people. Perbedaannya hanya pada subjek. Di introducing yourself tadi kita menggunakan apa? I sama my. Sedangkan di introducing other people kita mengenalkan orang lain. Jadi subjeknya adalah dia, yaitu he or she. He untuk laki-laki dan she untuk perempuan. Nanti possessive adjektifnya menjadi his or her. His for boys and her for girls.
Jadi masih sama seperti tadi. Untuk yang pertama, name kalian bisa pakai his or her name is bla bla bla. Untuk umur kalian bisa menggunakan he or she is bla 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 years old. Untuk POV kalian bisa gunakan he or she was born in bla bla bla. Untuk DOB kalian bisa menggunakan he or she was born on bla bla bla. Talking about address, kalian bisa pakai he or she is originally from bla bla bla. Untuk yang tinggal sekarang, kalian bisa pakai he or she now live in bla bla bla. Untuk occupation, seperti yang tadi masih sama, cuma ganti subjeknya he or she is a bla bla bla. Untuk hobby sama, pakai his or her hobby is bla bla bla. Dan yang terakhir family, kalian bisa pakai he or she has bla 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 brother or sister. Tapi masih sama seperti introducing yourself ya, sobat pintar di rumah. Kalau introducing other people, kita juga ada ekspresi yang digunakan terlebih dahulu untuk meminta izin sebelum kita memperkenalkan orang lain. Di sini KIM juga sudah menyediakan 3 ekspresi yang bisa kita lakukan, yang bisa kita gunakan untuk meminta izin terlebih dahulu. Yang pertama, let me introduce you to bla bla bla. Ini to-nya bisa diisi oleh teman kalian ya. For example, let me introduce you to Isma. Oke. Yang kedua, I would like to introduce you to my friend. Oke. Dan yang ketiga, I would like you to meet bla bla bla. Jadi ketiga ekspresi tersebut sama untuk meminta izin sebelum mengenalkan orang lain. Oke ya. Masih ingat kan tadi difference dari introducing yourself sama introducing other people. Perbedaan terbesar hanya pada subjek ya, sobat pintar, diingat-ingat. Kalau di introducing yourself, kalian menggunakan subjek I, di mana memiliki possessive adjective my. Kalau di introducing other people, kalian menggunakan subjek dia yang dalam bahasa Inggris he or she, he for boys and she for girls, yang memiliki possessive adjective menjadi his or her. Oke, KIM ngasih sedikit tambahan ya buat adik-adik di rumah, buat sobat pintar di rumah. Jadi ini tambahnya tentang apa sih Kak? Ini KIM mau ngasih ekspresi atau ungkapan yang bisa digunakan ketika ada seseorang yang sudah memperkenalkan dirinya kepada kita. Tadi kan kita belajar bagaimana sih cara memperkenalkan diri. Terus sekarang kita belajarnya bagaimana respon kita setelah ada orang yang memperkenalkan dirinya kepada kita. Masa kita diem tok? Gak mungkin ya. Jadi kalian bisa pakai ekspresi tersebut. Yang pertama, nice to meet you. Yang kedua, happy to meet you. Dan yang ketiga, how do you do? Ketiga ekspresi tersebut bisa digunakan untuk merespon ya ketika ada orang yang selesai memperkenalkan dirinya kepada kalian. Artinya sama kok, senang berjumpa denganmu, gitu ya. Ada tambahan lagi sedikit saja. Ketika kalian selesai bercakap-cakap dengan seseorang, setelah selesai ngobrol kah, setelah selesai memperkenalkan diri kah, ada ekspresi-ekspresi yang digunakan. Daripada kalian setelah ngobrol langsung nyelonong pergi, that is impolite ya, sobat pintar di rumah. Daripada begitu, kalian bisa pakai ekspresi yang sudah KIM sediakan. KIM sudah sediakan 3 ekspresi ya. Yang pertama, kalian bisa pakai goodbye. Yang kedua, bye. Yang ketiga, see you later. Jadi setelah kalian bercakap-cakap, untuk mengakhirinya kalian bisa pakai goodbye atau see you later. Seperti itu ya, sangat mudah kan materi kita hari ini. Oke sobat pintar di rumah, that's enough for our lesson today. Thank you for watching. See you on the next session ya. Still with me KIM, still on the chapter 1. Don't forget to like, subscribe, share, and comment below. Thank you for watching. Bye-bye.